Tuhan, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita berjumpa lagi di Miracle on Tuesday. Hari ini bersama hambanya dengan Pastor Handoko Pangarso ya, dan juga Bu Suci Mayasari dari Bali. Betul? Ya, ini jauh-jauh dari Bali. Kita akan mendengarkan firman dan juga kesaksian dari istrinya beliau. Dan kekasih Tuhan, jangan lupa untuk diajak saudara, teman, dibagiin aja link-linknya yang sudah di-share di grup Secret Prayer. Boleh nanti kita bisa mendengarkan bersama, melakukan pujian penyembahan juga bersama-sama. Oke, kita langsung aja mulai dengan Zoom-nya. Diawali dengan doa pembuka oleh Bu Susan. Silakan Bu Susan. Shalom, puji nama Tuhan. Ayo kita mau sepakat sehati ya, berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di komunitas Secret Prayer ini boleh bersama-sama Tuhan Yesus. Kau hadirkan hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Handoko beserta dengan istri Tuhan Yesus, untuk memberikan berkat bagi kami Tuhan melalui pengajarannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, suami istri Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami tahu Tuhan Yesus akan apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memberikan terbaik dalam kehidupan kami, kekasih-kekasih-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, biar sebentar lagi kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, untuk memberikan pujian dan penyembahan Tuhan. Kau pakai Tuhan Erik Tuhan Yesus untuk memberikan terbaik bagi-Mu. Kuasai kami semuanya Tuhan. Biar Engkau menuntun kami. Pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan kami perlukan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami semuanya di tempat ini diberkati Tuhan. Untuk kekasih-kekasih yang belum masuk Tuhan, kiranya Engkau yang menghadirkan Tuhan. Dan Engkau menguasai Tuhan setiap atmosfernya Tuhan Yesus. Engkau menguasai ya Tuhan Yesus segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kami percaya wifi signal apapun juga Tuhan Yesus. Kami percaya semua dalam kendali-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami mau serahkan semalam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Engkau juru selamat kami yang dahsyat dan luar biasa. Mari kekasih Tuhan yang sudah diberkati bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan Elis. Amin. Terima kasih Bu Susan sudah memberikan doa pembuka. Untuk kekasih Tuhan, jangan lupa dibuka terus ya kameranya. Nanti kita ada foto bersama dan juga nanti akan di-share ke YouTube. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan mulai pujian penyembahan oleh Bro Erik dari worship-nya Secret Prayer. Dipersilakan Bro Erik untuk pujian penyembahan. Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Yes, terima kasih Tuhan. Mari tutup matamu. Mari kita mau hargai setiap hadirat Tuhan di tempat ini. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir. Engkau Tuhan nyata di setiap kehidupan kami. Kasih karunia-Mu takkan pernah habis buat kami Tuhan. Kami mau mengatakan kami mengasihi-Mu. I love you Jesus. Bawa kami lebih dalam lagi. Biarkan kami kuat, berakar kuat di dalam-Mu Tuhan. Biarkan kami memiliki iman yang tetap teguh pada Engkau Bapa.
setiap kami, Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata. I worship you, Jesus. I worship you. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Yes. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, bahwa kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari beri tepuk tangan buat Dia. Oh,
lebih lagi bersyukur kepadamu. Kami mau datang membawa setiap hati kami. Kiranya kekudusan-Mu selalu melingkupi kami kemanapun kami berada, Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Bapa, kami mau datang dan berserah, Tuhan. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari lebih sungguh katakan, yes Tuhan, kami mau bertahan, Bapa. Kami percaya kami kuat, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau ada. Engkau selalu menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami selalu lebih bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu di hidup kami, Tuhan. Kau kuatkan, mari katakan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi. Mari katakan lebih sungguh-sungguh. Yes. Dan haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Tuntun kami di setiap langkah kami, Tuhan. Tuntunlah kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya rindu mengajak setiap kekasih Tuhan untuk mulai berkata-kata, untuk mulai memuji Tuhan. Dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan sekarang, mari berfokus. Jangan pernah main-main dengan hadirat Tuhan. Yes, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang menyepelekan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau lebih fokus. Kami mau lebih fokus di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. I will worship you Jesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Mari angkat tangan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku
Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap mari beri tepuk tangan sorak-sorai kebaikan Tuhan. Yes, thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mau mengatakan bahwa hanya Engkau dan selamanya Engkau yang terbaik bagi kami. Tiada yang dapat menggantikan Engkau di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap katakan, Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Mari tuntun, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau berakar lebih kuat lagi di dalam-Mu. Terima kasih Bapa buat worship di malam hari ini. Kami percaya mujizat sedang terjadi, kesembuhan sedang terjadi, lawatan Tuhan sedang terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari setiap kita yang percaya sudah diberkati, mari katakan amin, amin, amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yes, saya serahkan. Haleluya, puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita, dan terima kasih untuk Bro Erik yang sudah menghantarkan kita dalam pujian dan penyembahan malam ini. Maaf saya tadi telat, akhirnya digantikan Sister Alice, dan sekarang saya sudah kembali. Selamat datang kasih-kasih Tuhan yang baru gabung, dan jangan lupa ajak teman-temannya ya, di-sharekan linknya. Nah, karena ini ada hamba Tuhan yang sedang ini jadi pada ini ada ibadah juga sebelah ya, nggak apa-apa. Tapi Tuhan tidak melihat berapa banyaknya kita, tapi Tuhan mau lihat berapa orang yang sungguh-sungguh dan meresponi malam ini, ibadah malam ini. Selamat datang hambanya Pak Handoko dan Ibu Suci Mayasari. Nah, malam ini kita temanya Rooted in Christ ya. Benar nggak Bro Erik bacanya? Oke, kasih-kasih Tuhan. Jangan lupa tetap menyimak, dan kita on cam kalau bisa ya, karena ini masuk di YouTube juga biar semua kelihatan luar biasa. Oke, kita akan menyaksikan firman Tuhan malam ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Handoko Pangarso. Silahkan hambanya. Shalom saudara semuanya. Shalom. Sebelumnya saya kenalkan diri saya dulu. Saya Handoko. Saya Gembala Rock Nusa Pujian. Kalau saudara ke Nusa Dua di Bali, kalau masuk ke Nusa Dua, di situ ada Rock Nusa Pujian, dan ini istri saya, Suci Mayasari. Shalom semua. Nah, saya menggembalakan di GBI Rock Nusa Pujian ya sekitar 16 tahunan yang sudah Tuhan taruhkan di sana, dan saya bukanlah full time, tapi saya seorang bisnismen. Jadi awalnya itu saya memang bukan gembala, enggak ada cita-cita mau jadi gembala, enggak ada. Tapi Tuhan bawa melalui bisnis kami, pekerjaan kami, dan akhirnya
Tuhan izinkan kami membangun gedung gereja, dan Tuhan tambahkan jemaatnya sampai sekarang sudah 850 jemaat. Dari perjalanan itu, apa yang akan saya bagikan adalah, ini adalah bukanlah pengetahuan, tapi ini adalah pengalaman perjalanan saya di dalam Kristus. Bagi saya, sebuah penyembahan bukanlah masalah lagu, penyembahan bukan masalah musik, penyembahan bukan masalah doa. Penyembahan adalah gaya hidup Kristus setiap hari dalam hidup kita, di mana kita menjadikan Kristus itu menjadi jawaban. Kristus yang wujudnya kasih. Kalau saya ngomong Kristus di sini, kita bicara mengenai wujudnya yang adalah kasih. Di dalam kasih adalah kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, pengendalian diri. Artinya buah roh itu adalah kasih itu. Jadi bedakan antara kasih dan perbuatan baik. Karena beda sekali antara kasih dan perbuatan baik. Ini saya kasih awal dulu supaya ngerti. Kalau perbuatan baik, saya bisa berbuat baik tanpa kelembutan. Saya bisa berbuat baik untuk kesombongan saya. Saya bisa berbuat baik untuk kepentingan saya. Saya bisa berbuat baik untuk orang lain suka sama saya. Saya bisa berbuat baik untuk orang memilih saya. Bisa saya lakukan itu. Tapi beda dengan kasih. Kalau kasih ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, artinya apa? Di dalam kasih ada kelembutan, ada kerendahan hati, ada kesabaran. Ditampar pipi kanan, kasihin pipi kiri, ada kemurahan, pengendalian diri, kebaikan, kesabaran. Ada 9 buah, 9 rasa. 1 buah tapi 9 rasa. Itulah buah roh. Jadi kalau saya bilang Kristus, saya bicara mengenai wujudnya yang adalah kasih. Dalam hidup kita, seringkali kita kalau ada masalah, ntar ya tak doa dulu ya. Ada masalah lagi, ntar ya aku tak doa dulu ya. Padahal jelas bahwa Kristus adalah jawaban, kasih adalah jawaban. Nah, ini yang saya akan bicara kepada saudara, berakar kepada Kristus. Itu sama dengan berakar pada kasih. Nah, banyak orang yang memiliki masa lalu yang luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi saat ini kandas dan tak berbekas. Mengapa? Mereka dulu, luar biasa sebagai pendoa, WL, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang luar biasa di dalam dunia kerohanian. Tapi akhirnya kandas juga. Kenapa ya kok kandas? Ada apa dengan mereka? Padahal mereka kenal Tuhan. Mereka berjalan dengan Tuhan. Tapi akhirnya mereka meninggalkan juga pelayanan mereka. Menurut survei, 70% dari semua gembala gereja terus-menerus melawan depresi. Banyak masalah-masalah di dalam pengembalaannya, di dalam keuangannya, sehingga mereka depresi. 50% gembala gereja akan meninggalkan pelayanan jika mereka mempunyai cara lain untuk mencari nafkah. 1.500 gembala gereja meninggalkan pelayanan tiap bulannya. Ini di Amerika ya, bukan survei di Indonesia ya. Banyak orang percaya yang keluarganya mengalami perceraian, padahal jelas Tuhan membenci perceraian. Banyak orang percaya kembali kepada kehidupan yang lama. Harusnya waktu kita sudah mengenal Tuhan, kita mengenal kasih karunia Tuhan, kita tidak mungkin kembali ke tempat yang sama, berbalik ke tempat yang sama. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya kita akan balik ke tempat yang sama. Kebenaran bukanlah sebuah kebenaran sampai kebenaran itu menyatakan dirinya melalui kita. Bedakan antara kita mengenal dan tahu akan Tuhan. Banyak orang fokus pada tahu akan Tuhan. Contoh, banyak orang ngomong seperti ini, saya tahu Pak Jokowi presiden. Oh, Pak Jokowi presiden. Banyak orang tahu Pak Jokowi presiden. Karena apa? Cukup melalui media, cukup melalui koran, cukup melalui YouTube, cukup melalui media-media yang ada. Tapi tidak banyak orang mengenal Pak Jokowi karena kenal membutuhkan sebuah proses. Kenal perlu berjalan, duduk, makan, berbicara sama dia. Jadi mengalami perjumpaan itu adalah pengenalan. Jadi banyak orang
tahu Yesus adalah Tuhan, tapi mereka nggak mengenal. Sedangkan Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya ini, barang siapa mau ikut Yesus, ikutin jalan dia, kebenaran dia, hidupnya dia, yang pasti menuntun kita kepada Bapa. Jadi kalau kita cuma mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi jalannya dia, kebenaran dia, hidupnya dia, yang adalah kasih itu, tidak kita ikutin, nggak mungkin kita sampai kepada dia. Banyak orang ngikut Yesus pokoknya, oh aku percaya Yesus adalah Tuhan, ke gereja, doa pagi, ngaku, dibaptis. Tapi jalannya dia masih jalannya sendiri. Kebenaran dia masih akunya, keakuannya, egonya saja. Hidupnya dia aku lagi, aku. Bukan lagi Kristus, bukan lagi masalah kasih. Jadi jalannya Yesus adalah kasih. Mau dihina, disalahkan, diludahin pun kasih menjadi jawaban. Itu adalah jalannya Yesus. Kebenaran Yesus apa? Kebenarannya Yesus kasih. Dia mau ditendang, mau dicambuk, mau diapa, kasih tetap menjadi jawaban. Bahkan ada masalah pelacur di hadapan Yesus, orang yang kedapatan selingkuh pun dihadapkan di hadapan Yesus, kasih menjadi jawaban. Bahkan dihadapkan di tengah-tengah musuh-musuhnya pun kasih menjadi jawaban. Itu jalannya Yesus, kebenaran Yesus. Hidup jalan kebenaran dan hidupnya Yesus yang adalah kasih. Memang untuk menjadikan Kristus menjadi jawaban, nggak ada cara lain kecuali menyangkal diri dan memikul salib. Artinya apa? Kita harus matikan kehendak daging kita supaya hanya kehendak Yesus, kasih itu yang berjalan sama kita. Seringkali kita ada masalah, ntar ya, aku tak doa dulu ya, tanya Tuhan. Padahal sudah jelas, Kristus harus menjadi jawaban. Kita ada masalah sama istri atau suami kita. Sudah jelas, kita tidak bisa katakan yang lain. Kasih adalah jawaban. Pak, nanti istri saya gini. Pak, nanti suami saya gini. Kalau dia nggak berubah gimana, Pak? Istri atau suami kita berubah atau nggak berubah, itu nggak urusan, saudara. Yang urusan adalah waktu suami saudara atau istri saudara berubah, itu tidak akan memberkati kamu. Yang memberkati kamu waktu kita berubah. Jadi bagi saya sama istri saya, mau istri saya berubah atau tidak berubah, itu tidak membuat saya diberkati. Yang membuat saya lebih berberkati adalah satu, waktu saya berubah. Begitupun waktu saya mengembalakan jemaat, saya tidak akan menuntut mereka untuk berubah. Karena bagi saya, jemaat berubah atau tidak berubah, itu tidak membuat saya semakin berkenan kepada Tuhan. Yang membuat saya berkenan sama Tuhan adalah saya berubah. Jadi, satu, yaitu menyatakan kasih. Itu goal, itu tujuan, itu akar yang harus saya kerjakan dalam hidup saya. Jadi, sehingga istri saya cuma melihat, aku melihat Kristus, aku melihat kasih melalui kamu. Aku merasakan Kristus melalui kamu. Kalau dulu saudara, saya pelayanan, saya doa pagi, saya melakukan apapun. Tapi di dalam rumah tangga saya, itu kayak neraka. Karena apa? Kita berdoa, kita pelayanan, kita menabur, kita memberi perpuluhan, tapi tidak pernah menjadikan kasih itu menjadi jawaban. Kita dikit-dikit egonya kita yang keluar. Apa kamu? Ini. Oh, ayat keluar ini, ayat keluar itu. Tapi kasih nggak pernah jadi jawaban dalam hidup kita. Nah, itu yang menjadi masalah dalam hidup kita. Nah, waktu saya menjadikan kasih sebagai jawaban dalam hidup kita, memang rasanya sebuah kebodohan. Wih, bodoh banget sih. Sudah kamu dibohongin orang kok tetap memberkati sih. Bodoh banget sih kamu. Udah kamu ini benar. Kenapa kok sudah benar kamu tetap datang minta maaf? Memang kelihatannya bodoh. Memang Kristus itu kasih itu bagi dunia, orang yang tidak mengenal Allah, itu sebuah kebodohan. Tapi bagi kita yang mengenal Allah, itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Di situ kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Saya merasakan pengembalaan saya itu sangat ringan. Sangat ringan sekali. Karena apa? Saya tidak lakukan dengan kekuatan saya tidak lakukan dengan kemampuan saya, bahkan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Tuhan percayakan kami beberapa bisnis, itu membuat kami ringan dalam melakukan semua hal. Bahkan waktu pembangunan gereja pun, waktu Tuhan suruh kami untuk membangun gereja, waktu itu kita jemaat masih di ruko,
daya tampung ruko itu sekitar 150 orang. Dan Tuhan perintahkan, nak, waktunya kamu membangun. Aduh, saya ini pengusaha, saudara. Kalau saya bangun gereja, berarti saya pasti, kalau hamba-hamba Tuhan bangun gereja, itu pasti doktrin jemaat. Wih, janji iman, malam dana, fundraising. Lah itu saya nggak mau, saudara. Karena saya ini pengusaha, saya nggak mau menyakitin jemaat yang Tuhan percayakan dengan ayat-ayat yang nakut-nakutin mereka supaya mereka nabur. Saya itu nggak mau. Tapi Tuhan perintahkan, nah saatnya kamu bangun. Oke Tuhan, saya mau bangun. Tapi saya nggak mau janji iman, nggak mau malam dana, nggak mau fundraising, nggak mau kumpulin orang untuk untuk bikin proposal, nggak mau. Terus akhirnya singkat cerita, Pak Arifin sebagai orang tua rohani saya manggil saya. Han, kita kumpulin semua pengusaha di Bali ya. Kita adakan malam dana di hotel ini. Gimana Han? Saya bilang enggak Pak. Aku mau melihat Tuhan. Saya cuma mau melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan beracara dengan pembangunan ini. Pembangunan di gedung kami nggak berani ngasih budget karena selama ini kami bangun rumah, bangun perusahaan, bangun hotel, nggak pernah ada budgetnya. Jadi saya cuma bangun gereja ini pun juga saya nggak mau ada budget. Saya siapin gambarnya, saya mulai start, ada uang di gereja itu 150 juta waktu itu. Jadi waktu gereja ada uang 150 juta, saya bagikan ke gereja-gereja lain, uang itu, uang pembangunan itu, dan sisa hanya 20 jutaan. Nah, waktu sisa 20 juta itu, mulai kami bikin bedeng. Mulai kami start bikin bedeng. Nah, waktu mulai kami bikin bedeng, Tuhan sudah ngomong ke kita, coba kamu lihat tanah di sana. Ya, kami mulai berbisnis tanah ini, saudara. Jadi, saya tidak pernah bisnis tanah sebenarnya, tapi gara-gara pembangunan itu Tuhan mulai buka lagi, ayo mulai bisnis tanah. Saya mulai bisnis tanah, saya lihat suatu tempat tanah luasnya sekitar 3,5 hektar, luasnya 3,5 hektar. Tuhan ngomong, nak, mulai ditawar. Tawar Tuhan. Uang berapa ini? 3,5 hektar di Jimbaran, di Bali. Kan nggak mungkin. Uang 100 juta aja nggak pegang, suruh nawar. Terus istri saya bilang, nawar kan nggak bayar. Cuma nawar aja. Oh iya ya, nawar aja nggak bayar. Akhirnya dari 22 M, kami tawar 12 miliar, saudara. Singkat cerita, orang yang nggak kasihin, nggak dikasih, oh puji Tuhan. Tapi setelah itu, 1 bulan setelah itu, orangnya nelpon, Pak, saya kasihkan Pak tanahnya. Waduh, saya sempat bingung waktu itu. Tapi saya percaya Tuhan menyertai kami, sebab kami tidak pernah memakainya untuk diri kami sendiri, tapi apa yang Tuhan lakukan, saya akan lakukan apa yang Tuhan mau. Singkat cerita, saya telepon beberapa teman, akhirnya ada beberapa teman membeli tanah kami seluas 1 hektar, itu 6 miliar. Jadi sisa masih 6 miliar. Jadi 2,5 hektar belum laku, tapi masih sisa 6 miliar. Maksudnya saya bilang sama pemilik tanah, Pak, dari 12 miliar, saya bayar 6 miliar dulu, boleh nggak? Oh boleh Pak, sisanya 1 tahun. Tapi kalau 1 tahun lagi saya nggak bisa bayar, saya ambil tanah ini setengahnya. Dari 3,5 hektar, setengahnya saya ambil. Oh nggak apa-apa Pak. Oke, kita tanda tangan di notaris. Setelah tanda tangan semua di notaris, singkat cerita, 1 hektar saya lepas ke teman, sisa 2,5 hektar, saudara. Dalam waktu 6-7 bulan. Setelah waktu 6-7 bulan, sisa 2,5 hektar itu laku 34 miliar. Jadi laku 34 miliar kami lakukan setelah laku 34 miliar kami mulai membangun pembangunan gereja itu mulai jalan. Jadi pembangunan gereja itu tanpa janji iman, tanpa malam dana, tanpa fundraising terjadi begitu dahsyatnya. Itu yang membuat kami semakin heran dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga jemaat mulai ditambahkan, pekerjaannya Tuhan tambahkan, tapi nggak segampang yang saya omongkan, saudara. Karena waktu saya itu tidak pernah pegang uang miliaran, tahu-tahu pegang uang puluhan miliar, wah, tawaran daging ini pasti gini, beli mobil aja, Ferrari, bangun ini, banyak daging itu nawarin. Tapi kami percaya, kasih Kristus adalah jawaban. Apa yang Tuhan taruhkan, kasih itu adalah jawaban. Di dalam kasih ada kelembutan, kerendahan hati,
kemurahan, itu harus dikerjakan. Singkat cerita, gedung itu selesai dan saya melihat itu karya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, pastikan kasih itu menjadi jawaban dalam diri kita. Hidup itu bukan karena musim, saudara, tapi karena akar. Banyak orang bingung dengan musim. Oh, sekarang ini musim COVID nih. Aduh, sekarang ini musim semi, musim gugur, musim hujan, atau musim buah. Tapi saudara lihat, tumbuhan itu tidak pernah hidup karena musim, tapi akar yang menghidupi mereka. Bukan musim yang menghidupi tumbuhan, tapi akarlah yang memberi kehidupan. Nah, di ayat Kolose 2 ayat 6 sampai 7 katakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap berakar dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Di Kolose mengatakan kita untuk selalu berakar kepada Kristus. Akar daripada Kristus bukan masalah ayat yang kita sebut-sebut, saudara. Bicara mengenai akar sama Kristus, artinya gini, kalau kita tuh biji mangga, akarnya itu mangga, pasti buahnya mangga. Artinya kalau kita berakar kepada Kristus, kasih menjadi jawaban dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita dihina, kita disalahkan, kita dicaci maki, tetap kasih itu adalah jawaban dalam hidup kita. Jadi pikiran dan perasaan Kristus itu selalu ada dalam diri kita. Karena pikiran dan perasaan Kristus itu adalah gambaran daripada hukum pertama dan utama, yaitu kasih kepada Allah. Dan hukum kedua, yaitu kasih kepada sesama. Maksudnya seperti ini. Hukum yang pertama jelas, kasih kepada Allah. Artinya gini, kita tidak menganggap diri kita, ego kita, harga diri kita ini lebih tinggi daripada pribadi kasih. Makanya Yesus kan gini, pikiran Yesus itu dia Allah, tapi dia mau mengosongkan dirinya sebagai hamba. Sama seperti ini, kita suami, tapi kita mau mengosongkan diri kita dengan tetap mengasihi istri kita. Kita gembala, kita mengosongkan diri kita. Kita tidak menganggap diri kita gembala, tapi kita menjadi sama dengan orang yang kita muridkan. Itu adalah hukum pertama dan utama dalam diri kita. Jadi kalau ngomong hukum pertama dan utama kasih kepada Allah bukan masalah pelayanan. Hukum pertama dan utama kasih kepada Allah ini bukan masalah pelayanan, bukan masalah doa, bukan masalah persembahan. Tapi hukum pertama dan utama adalah kita tidak menganggap diri kita ini lebih tinggi daripada pribadi Allah yang adalah kasih. Nah, itu adalah hukum pertama. Memang nggak gampang untuk mengerjakan hukum pertama. Saudara diludahin, saudara dihina, saudara disalahkan, saudara tidak didengerin orang lain, saudara tetap harus mengosongkan diri. Supaya apa? Kristus itu menjadi utama dan utama. Lebih daripada ego kita. Lebih daripada kehendak daging kita. Nah, itu artinya kita berakar sama dia. Kalau hukum pertama ada sama kita tidak menganggap diri kita ini lebih daripada pribadi Allah yang adalah kasih, maka kasih kepada sesama itu gampang. Otomatis kita bisa ngerjakan. Karena apa? Nggak ada ego lagi dalam diri kita. Makanya hukum pertama dan utama itu adalah kasih kepada Allah, itu adalah pikiran Kristus, dan perasaan Kristus itu apa? Belas kasihan. Itu adalah kasih kepada sesama. Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah gambaran dari hukum pertama dan utama dalam diri kita. Makanya untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus tidak ada cara lain kecuali kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Artinya menyangkal diri ini kita mengosongkan diri kita. Memikul salib artinya menerima kelemahan, kesalahan seperti Yesus memikul salib. Dia menerima semua dosa kita menjadi tanggung jawab dia. Sama memikul salib, kita apa sih memikul salib? Memikul salib kita itu apa? Ya, waktu suami kita, istri kita, teman kita punya kesalahan, kita tidak menghakimi dia, kita tidak menghina dia, tidak merendahkan dia, tapi kita tetap memeluk dia dan kita
berani bertanggung jawab dengan segala kesalahan dia dengan tetap mengasihi dia. Itu mikul salib. Tapi banyak orang nggak melakukan mikul salib apa? Dia menghina, dia menyalahkan, dia mencaci maki. Mana ikut Yesus? Kalau namanya kita mau ikut Yesus, pastikan jalan kebenaran, hidup Yesus itu menjadi jalan kebenaran dan hidup kita. Orang, ayo ikut aku ya ke gunung. Orang pasti ngikutin jalannya ke gunung. Mau ada batu, mau ada jurang, mau ada apapun di depan, tetap dia akan ikutin. Sama. Kalau kita pengikut Yesus, Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidupnya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidupnya kita. Di mana hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu yang harus terjadi. Waktu saya pelayanan dulu ya, waktu saya pelayanan, wah luar biasa, ke gereja sini, pelayanan ini, pelayanan ini. Tapi istri saya di rumah sama sekali tidak merasakan kasih, sama sekali tidak merasakan Kristus. Semua jadi garing, capek, cuma muter-muter di padang gurun tok. Tapi kalau sekarang, goal saya adalah kasih. Goal penyembahan saya adalah kasih. Pelayanan saya adalah kasih. Waktu saya menjadi ini, di dalam perjanjian lama, bait sucinya itu di luar, saudara. Perjanjian lama, bait sucinya itu gedung di perjanjian lama. Jadi kita melayani pekerjaannya Tuhan di perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, bait sucinya itu kita. Jadi kita ini bait suci Allah. Kita yang melayani pribadi dia, bukan pekerjaan dia. Saya tidak melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani pribadinya dia, yang adalah kasih. Karena saya adalah bait suci. Artinya apa? Tidak ada cara lain kecuali apapun mau terjadi dalam hidup saya. Orang menghina, orang menyalahkan, orang mencaci maki. Kasih adalah jawaban. Satu saat saya bekerja sama orang, sudah kira-kira 10 tahun lebih saya bekerja sama dia. Saya percayakan satu perusahaan kami kepada dia. Singkat cerita, saya sudah percayakan perusahaan itu sama teman saya ini, sama partner, anak Tuhan juga. Selama 12 tahun bekerja sama dia. Saya nggak tahu kalau 10 tahun awal, itu dia ternyata buka rekening di luar rekening perusahaan. Jadi semua keuangan perusahaan, sebagian besar, itu berputar di rekening orang ini. Bukan jadi dia punya pegawai, pegawainya itu dipinjam rekeningnya. Nah, rekening pegawainya inilah dipakai sebagai putaran perusahaan. Jadi memang agak sulit mengetahuinya. Sampai setelah 10 tahun, pegawainya ini datang ke saya, Pak, Bapak tahu nggak perusahaan Bapak yang tanah itu yang satu, yang apa di salah satu ini, itu uangnya itu muternya ke rekening saya, Pak, bukan di rekening Bapak. Loh, nggak mungkin lah, selama ini dia udah store kok, selama ini dia udah ngasih laporan. Saya pikir nggak mungkin, orang ini pasti bohong gitu loh. Tapi dia ngomong, Pak, kalau Bapak nggak percaya buka aja Pak ke bank, itu kan nama saya, itu bisa dibuka. Tapi setelah itu saya datang ke bank dan saya minta print-printan karena saya punya hubungan sama bank BCA hingga bisa dibuka selama 10 tahun di print, saudara. Selama 10 tahun, saya itu heran. Puluhan miliaran rupiah itu berputar di rekening itu. Saya sampai, waduh, kok bisa seperti ini? Tapi di situ di rekening itu masuk ke rekening, ada juga rekening cewek, ada cewek masuk ini, yang tidak diketahui istrinya. Saya kaget juga. Singkat cerita, saya panggil suami istri ini, saya panggil, duduk di depan saya sama istri saya bawa print-printan di hotel itu, print-printan dari banknya itu, saya bawa setebel gini nih, saya bawa di depannya dia. Dia pertama nggak ngaku, enggak, terus saya kasih tahu, ini buktinya. Dia kaget, saudara, dia kaget, terus saya kasih tahu, ini ada uang masuk ke rekening cewek seperti ini. Istrinya kan dengar, wah marah istrinya, mau pukulin dia. Terus udah itu saya pisahkan. Saya ngomong sama istri saya, udah kita nggak usah urus uang kita urus kasih menjadi jawaban. Kita nggak usah urus uang kita nggak mau mereka ini ngalami perceraian. Oke, kita tarik data kita semuanya, kita nggak urus
apa yang terjadi dari keuangan itu kami tidak ngurus di situ. Tahu saudara yang terjadi? Dalam waktu sebulan, tidak sampai sebulan, saya follow up, saya monitor mereka gimana. Akhirnya mereka nggak cerai, mereka nggak cerai. Tapi saudara tahu yang terjadi? Istrinya itu bermimpi untuk mengembalikan hal-hal yang dia curi semuanya. Jadi mereka ketemuan kami, Pak, kita mau ketemuan ya Pak. Oke, yuk ketemuan. Dia ketemuan terus dia ngomong, Pak, ini saya kembalikan ya Pak ya. Ini kembalikan. Mobil saya kembalikan, hotel saya kembalikan, aset ini saya kembalikan. Saudara, kasih nggak pernah gagal. Kelihatannya kebodohan, tapi kasih nggak pernah gagal. Bukan hanya itu, banyak sekali kesaksian-kesaksian mulai 300 juta, 500 juta, 900 juta dalam hidup kami itu, kasih itu selalu jadi jawaban dalam hidup kami. Memang kelihatannya awalnya sakit, awalnya sebuah kebodohan. Saya kompak sama istri saya untuk hal itu. Kami jadikan Kristus itu menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami nggak dikit-dikit, ntar ya tak doa dulu ya. Untuk doa enggak, kasih itu jawaban. Itu yang membuat kami itu heran dalam hidup kami. Kami mengalami banyak terobosan-terobosan karena apa? Akar kami adalah Kristus, yang adalah kasih itu sendiri. Memang bagi dunia itu kebodohan, saudara. Kristus itu kebodohan. Masa kita ditipu, kita tetap mengasihi, kita disalahkan, kita tetap memberkati, kita difitnah. Satu saat saya pernah difitnah orang. Satu saat orang yang kita sudah bantu, kita dirikan satu perusahaan karena dia tidak punya pekerjaan, kita tahu dia punya talenta, kita keluarkan invest 2 miliar 200 ya. 2 miliar 200 kita keluarin investasi untuk orang ini. Singkat cerita, perusahaan ini sudah mulai berkembang dan ada penghasilan sebulan sekitar 250-an juta. Saudara tahu, dalam waktu 5-4 bulan kami ditendang. Kami dikeluarkan di tempat itu. Apa yang kami lakukan? Kami tetap berdiri dengan kasih. Bahkan kami sempat berpikir, kita mau lepaskan saham ini, kita mau berikan sama dia. Ini bukan masalah uang, saudara. Bagi kita itu rasanya kayak kebodohan. Tapi saudara lihat, apa yang kita alami. Kami mengalami tuwean demi tuwean, terobosan demi terobosan. Lebih daripada yang hilang itu. Itu yang membuat kami gini lah. Tuhan itu tidak bisa dihitung dengan masalah duit. Apa yang menjadi hilang dalam hidup kita, asalkan kita berakar, kita menjadikan Kristus menjadi jawaban dalam hidup kita, itu akan membuat kita itu mengalami banyak terobosan. Jadi berakar sama Kristus ini bukan masalah pelayanan, saudara. Berakar sama Kristus ini bukan masalah doa. Berakar sama Yesus ini bukan masalah baca-baca Alkitab, bukan. Tapi bagaimana kita menjalani jalan hidupnya Yesus, kebenaran Yesus, ke jalannya Yesus dalam hidup kita. Di situ yang akan menuntun kita pada janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Makanya Tuhan di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 itu dikatakan, wanita, saatnya engkau menyembah bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Artinya menyembah bukan masalah tempat, gunung, menyembah bukan masalah Yerusalem, liturgi agamawi, bukan. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh itu kehidupan, kebenaran itu Kristus, kehidupan Kristus. Ya, jalan kebenaran dan hidup Kristus itu adalah penyembahan kita. Jadi kita mau tidak mau, kita harus mau berakar sama Kristus, sehingga Roma 12 ayat 1 itu katakan seperti ini. Dari, oleh, kepada, dan bagi dia. Artinya apa? Kita memulai dari Kristus, untuk Kristus, bagi Kristus, kepada Kristus. Jadi kita melakukannya dari kasih, oleh kasih, untuk kasih. Tidak lagi untuk gini, aku perpuluhan supaya aku diberkati. Sama aja kita memberi untuk daging, bukan untuk Kristus. Saya pelayanan supaya nanti aku diberkati. Aku melakukan penyembahan supaya aku diberkati. Kita melakukan hal rohani untuk kepentingan daging kita, nggak ada gunanya. Kalau saudara mau melakukan kebenaran adalah saudara memulai dengan Kristus dan mengakhirnya dengan Kristus, menjadikan dia dari alfa dan omega dalam hidup kita. Banyak satu lagi waktu
waktu saya ulang tahun ke-40 waktu itu, saya ingat. Saya ada satu partner kami minta, bukan partner sih, dia salah satu jemaat gitu, dia minta tolong pada kami, akhirnya kami investasi kepada perusahaan ini. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Singkat cerita, uangnya kami dimainkan, sekitar 950-an juta dimainkan. Terus udah itu dia pas di ulang tahun kami ke-40, dia ngomong, "Pah, ini uangnya hilang semua." Saya pikir dia ngeprank, paling ngeprank nih. Ternyata beneran, saudara. Ternyata beneran. Tapi apa yang kami lakukan? Kami cuma peluk, kasih, itu cuma menjadi jawaban. Itu bodoh, itu bodoh. Tapi saudara tahu nggak, setelah kejadian-kejadian itu, banyak kami mengalami terobosan demi terobosan. Lebih daripada yang hilang itu. Itu yang membuat kami itu heran di hadapan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa kita pikirkan yang masuk di akal. Enggak. Tapi Tuhan selalu membukakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Itu yang saya alami, saudara, di dalam mengakar kepada Kristus. Jadi akar kepada Kristus, pastikan kita menjadikan Kristus kasih. Itu jawaban dalam hidup kita. Mungkin saya sampai sini dulu, ada pertanyaan enggak ya? Dari sini dulu, sebelum saya lanjutkan, supaya kalau enggak kepanjangan nanti saudara enggak ada pertanyaan kan enggak enak. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Oh, Pak Wi ya, silakan. Mau bertanya apa, Pak Wi? Boleh open mic-nya? Shalom Pak. Berbicara tentang kasih Pak ya. Bagaimana saya juga sering melakukan, kadang-kadang saya pernah bantu orang, dan dia juga sering mengkhianati saya gitu kan. Tapi terus ya karena saya melihat dia, apalagi maaf ya, saya ini seorang warga binaan ya, saya di penjara di Lapas Kelas 1 Tangerang. Saya sering membantu orang gitu. Tapi akhirnya ya apa yang saya berikan itu seringnya akhirnya jadi seperti kayak jadi modus gitu bagi orang itu. Saya jadi dimodusin. Nah, terus bagaimana itu untuk hal-hal yang kalau kita mengalami hal seperti itu gitu. Jadi kita sering memberi, tapi akhirnya kita jadi dianya kalau dia minta tolong sering jadi keterusan gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau sudah tahu seperti itu ya kita nggak lakukan lagi, Pak. Yang di sini adalah kasih yang memang kita udah tahu. Hal-hal bedakan antara kasih apa ya? Kita sangat tahu, Pak. Kita itu berjalan dengan kasih itu kita mau melakukan yang terbaik buat orang-orang itu terbaik. Tapi kalau kita tidak mendidik dia, kita tidak benar. Kasih itu kan juga mendidik, Pak. Mendidikan itu juga kasih gitu loh. Jadi kasih ini bukan cuma memberi tok, tapi mendidik. Artinya gini loh, selama kita melakukan didikan itu bukan untuk keuntungan kita, tapi untuk keuntungan orang itu, nggak masalah, untuk kebaikan orang itu. Itu Pak yang harus Bapak lakukan. Jadi saya, adik saya nih, dulu itu suka nipu, kiri kanannya adik kandung Pak. Suka nipu, setelah itu dia kena satu masalah, dimasukin penjara sama orang, dituntut sama orang. Dia sebenarnya saya cuma bisa bantu, gampang. Saya bisa sogok sana, sogok sini, gampang sih sebenarnya. Tapi singkat cerita, kita diamkan. Sampai dia di penjara. Tapi pulang dari penjara itu selama 6 bulan, dia pulang di penjara itu, dia bertobat, Pak. Dia mengenal Tuhan. Dan sampai hari ini, dia melayani di gereja. Karena apa? Ya kasih itu mendidik. Itu Pak. Bisa jawab Pak ya? Oke, ada lagi? Pak, makasih Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya, luar biasa ya. Sangat diberkati dan kasih Tuhan. Ada yang mau bertanya lagi? Ini luar biasa ya, hambanya tuh seorang pengusaha tapi punya kasih yang begitu luar biasa. Sama aja kayak mengalah itu ya Pak ya, hambanya ya. Saya pernah ada lihat kayak apa ya di TikTok tuh orang yang mengalah itu akan lebih dibela Tuhan gitu ya. Tuhan yang bekerja gitu. Ayo kasih Tuhan, siapa yang mau bertanya sebelum dilanjutkan dan sebelum Ibu istri beliau berkesaksian juga. Oke, terima kasih Michelle
Untuk Pak Handoko luar biasa ya firman dan kesaksiannya. Saya merasa melihat gini ya, kalau dari kehidupan Pak Handoko sebagai pengusaha, terus sekarang memiliki jemaat yang sangat luar biasa, dan tentunya itu nggak gampang. Tapi yang lebih dahsyat lagi dalam diri saya melihat Pak Handoko ini menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh ya. Bagaimana hatinya tuh penuh dengan ketulusan. Padahal sekarang ini seperti katakan oleh Awi tadi, beberapa yang kita tolong seringkali itu memanfaatkan ya. Kalau kita berbuat baik seringkali dimanfaatkan. Tapi beliau ini saya melihat hatinya itu betul-betul hati malaikat ya. Itu bagaimana Pak mengenal Tuhan tuh kalau kita disakiti orang Bapak bisa mengampuni, mungkin saya melihat secara itu bisa. Tapi kalau masalah keuangan itu kan sudah merugikan, apalagi jumlahnya tuh miliaran itu ya. Seperti tadi Bapak katakan dan mengalami terobosan benar-benar punya hati mengampuni. Dan tidak gampang, Bapak sama Ibu itu sama-sama untuk bisa sehati sepakat. Ya, kalau kami ini fokusnya dari rumah tangga ya Bu ya. Jadi awalnya dari rumah tangga. Kami pastikan bahwa Kristus itu selalu menjadi jawaban atas kami. Tidak ada salah atau benar, tidak ada kudus atau najis bagi kami, tidak ada haram atau halal bagi kami, tapi kasih menjadi jawaban. Jadi saya kalau ada masalah sama istri saya, nggak fokus kepada masalah itu, tapi kasih itu jawaban. Itu yang harus terjadi Mungkin saya dalam mau hidup tanya gini Pak, kami. pernah atau enggak ya Bapak sama Ibu dalam rumah tangga ada beda pendapat ya? Mungkin awalnya kan ada yang suaminya yang memang kasih ya loh, sering memberi, tapi ada istrinya tuh juga masih memikirkan dengan pikirannya sendiri. Nah, ini pernah apa enggak seperti itu? Ada klik-klik seperti itu ya Pak ya dalam Dari rumah saya tangga. jawab ya. Shalom semua. Shalom Bu Suci. Ya, shalom Bu Susan. Jadi kita berangkat di dalam Kristus itu awalnya kita punya visi kita ini menolong bagi keluarga-keluarga yang untuk bisa mengalami kasih Kristus karena kami berdua sangat menikmati di dalam hubungan pernikahan itu bersama Kristus. Nah, segala sesuatu yang kami alami sampai di titik ini itu bermula dari bagaimana Tuhan mengajar kita tentang hubungan suami istri di dalam berkomunikasi apapun semuanya. Awalnya tuh di dalam pernikahan kami tuh Tuhan mau kita di dalam keterbukaan semuanya. Karena kita ini adalah satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Nah, yang dimau Tuhan, bagaimana kita dengan karakter yang sangat berbeda. Saya ini sangat benar-benar nggak ada ketemunya kalau misalnya di tes karakter itu kan ada warnanya ya. Itu ada 4 karakter, ada 4 warna. Dan 2 warna itu di saya, 2 warna di Pak Handoko, dan itu nggak ada ketemunya. Ketika saya melihat tes karakter, saya cuma gini aja, kalau nggak ada Tuhan mungkin baru beberapa tahun yang satu di mana dan yang satu di mana. Dan puji Tuhan, ada Tuhan di antara kami. Sehingga itu yang membuat segala perbedaan kami ini menjadi sebuah kekuatan. Apapun yang kami putuskan, bukan keputusan saya, bukan keputusan suami, tapi kita bersama-sama mencari apa yang menjadi keputusannya Tuhan. Enggak, gimana ya, sering kita ini berbeda pendapat, sering gitu. Tapi ketika kita ini, Tuhan tuh mengajar seperti ini. Saya punya punya waktu, juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Pak Handoko punya waktu dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan puji Tuhan ketika Tuhan selalu bawa di dalam kesepakatan yang kadang kita sendiri, saya pribadi nggak cocok, tapi saya harus melakukan itu. Ada dorongan di dalam diri saya, ada seperti ditaruhkan kamu harus melakukan hal yang seperti ini. Contohnya salah satunya, ketika saya untuk memutuskan segala biasanya ketika kita sarapan pagi, kita membicarakan satu hal yang harus kita putuskan di hari itu. Tapi ketika kita belum ketemu di sarapan pagi, kita punya hubungan pribadi, artinya saya sendiri tanya Tuhan, Pak Handoko sendiri tanya Tuhan,
di situ saya dapatin sesuatu dan Pak Handoko dapatin sesuatu yang seringnya itu yang kemarinnya itu menjadi sebuah perbedaan, tapi ketika kita menemukan pembicaraan di pagi hari itu seringnya itu selalu sama gitu. Jadi bukan karena ini memutusi karena aku yang memutuskan atau Pak Handoko yang memutuskan, tapi semuanya kita kembalikan lagi bahwa biarlah semuanya keputusan Tuhan yang terjadi. Itu Bu. Oke, kalau saya lihat berarti punya visi ya. Suami istri punya visi satu, terus yang kedua kali ini memang luar biasa pasangan yang Tuhan berikan saling melengkapi. Karena betul-betul suami istri ini konfirmasi ternyata karena sama-sama suami istri dipakai oleh Tuhan menjadi gembala dan istri gembala dan mempunyai hati mengikhlaskan. Saya rasa Pak Handoko ini mungkin secara pendapat saya ya, secara manusia untuk seperti ini melakukannya itu kalau nggak sama Tuhan memang sulit. Karena untuk mengikhlaskan ya, uang yang sudah begitu, bukan jumlah sedikit ya. Saya sendiri kemarin aja mendengar teman saya uang 5 juta Pak. Uang 5 juta. Mamanya minjem uang 5 juta, gara-gara nggak bayar, sampai mamanya sampai meninggal, itu yang minjem uang nggak mau nengok, nggak mau pergi ke pemakaman. Ya, seperti kemarin tanya sama saya, lah ini miliatan. Saya nggak habis pikir, Pak Handoko apa bisa tidur ya? Jujur aja, saya nggak mampu, Pak. Ya, saya sendiri juga lagi belajar ini ya untuk bagaimana orang mempunyai hati seperti Bapak. Ini saya katakan Bapak memiliki hati malaikat ini, Pak. Seperti itu, Pak Handoko. Saya Sebenarnya jujur, sebenarnya saya manusia nggak bisa seperti itu. sebenarnya kita Mengenal ini Tuhan secara luar biasa ini, Pak. sebenarnya Ini gini, luar biasa deh, pekerjaannya Bapak ini seringkali dirugikan, ditipu, tapi bukan berhadapan dengan Bapak, berhadapan dengan Tuhan. Ini kekasih Tuhan ya. Saya kepingin tahu, apa tipsnya sama Tuhan, sampai mengenal Tuhan sebegitu dalam ya. Jadi ini nggak gampang loh kekasih Tuhan, sungguh loh. Saya dengarkan ini nggak gampang ini. Tapi luar biasa ini. Hatinya hati malaikat ini. Silakan Pak Handoko. ya sebenarnya yang paling paling berat itu sebenarnya bukan masalah yang hilang 500, 400, 9 apa 2,5 miliar, 2,2 M, bukan itu sih. Tapi waktu kita menerima berkat penjualan tanah yang 34 miliar itu, Bu, yang Oh, harus di awalnya Pak ya. Iya, luar pembangunan biasa. Ya benar. pembangunan Ada gereja itu, keajaiban Tuhan itu. ya, yang Benar. ada keajaiban terus kita harus Iya. lepaskan untuk pembangunan gereja itu sebenarnya berat sekali. Oh iya. Secara manusia itu lebih daripada orang yang bawa kabur-kabur uang kami gitu loh. Tapi di situ ujian kami pertama gitu loh. Ujian yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi waktu kami melakukan, melepaskan, loh kok ringan. Orang yang nyakitin kami, terus sudah itu kami lepaskan, loh kok ringan? Karena ringannya Tuhan gantikan, Tuhan gantikan, Tuhan gantikan. Kalaupun saya tagih dia, saya sakit hati sama dia, uangnya juga nggak balik. Betul. Uangnya juga nggak Benar. balik, nggak ada gunanya. Mending saya jadikan benih. Jadi ketimbang itu jadi daging, itu yang buat sia-sia. Mending hal-hal yang jelek, yang dihina, yang dibawa kabur uangnya itu saya jadikan benih. Dengan saya tetap mengasihi. Karena saya tahu waktu saya itu jadi benih, maka itu akan bertumbuh berkali-kali lipat. Tapi waktu kita kepahitan, kita jengkel, kita menghina orang itu nggak akan jadi benih. Nah, goal saya dalam hidup kami dalam pelayanan, kami dalam orang fitnah kami, orang menghina kami, goal kami cuma satu, Bu. Kasih. Itu adalah batu penjuru kami. Jadi kalau ibu datang ke rumah saya atau ibu tanya orang di rumah pembantu saya itu tidak merasakan kasih dalam hidup saya, bohong, saya khotbah. Atau partner bisnis atau orang-orang di mana di toko pekerjaan kami, mereka tidak pernah melihat kasih dalam hidup kami, mereka tidak melihat kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan dalam hidup kami, bohong saya khotbah-khotbah kita. Karena satu-satunya manifestasi kita ikut Yesus dan menjadikan Yesus adalah Tuhan, maka kasih itu akan jadi jawaban dalam hidup kita. Jadi mengikut Yesus ini bukan bicara mengenai kata-kata atau pengakuan atau baptis selam, enggak, berarti enggak.
Tapi mengikut Yesus itu artinya kita menjadikan kasih menjadi jawaban dalam hidup kita. Itu fokusnya. Jadi uang yang dibawa itu tidak membuat kita semakin miskin, tapi semakin kita lepaskan, semakin kita menuai. Kalau ibu melakukan gini, ibu disakitin orang, terus ibu lepasin, terus Tuhan gantiin, terus melakukan lagi, Tuhan gantiin lagi. Kira-kira nyandu untuk berbuat baik nggak, Bu? Iya, suka. Pasti nyandu, suka. Nah, itu yang terjadi sama Karena hidup kita tahu hasilnya, Pak ya. Iya. Tapi banyak sekali sekarang ini orang-orang tuh untuk mengampuni itu sulit, Pak. Ngomongnya gampang, tapi untuk melakukan ya. Jadi memang banyak sekali memang kita harus berkorban seperti tadi Bapak katakan. Dari awal memang Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita merasakan kebaikan Tuhan itu bonus seperti itu ya, kasih Tuhan. Iya. Ya kalau seandainya gitu ya, uang saya dikembalikan yang 900, yang 2,2 M dikembalikan gitu. Nggak membuat saya tambah kaya juga, Bu. Karena apa? Ya, tidak membuat tambah kaya juga karena ya memang itu sudah memang harus jadi benih, saya jadikan benih. Kalaupun saya tagih terus sudah itu dia cicil, juga nggak jadi apa-apa gitu loh. Tapi apa yang terjadi saudara waktu contoh kemarin ini kan hotel kami ada satu hotel bintang 5 di mana di Jimbaran. Kami masuk ke Bali ini kos dulu saya saudara. Jangan pikir oh Pak Handoko ini dulu dapat warisan, enggak. Saya masuk Bali tahun 2001 itu kos. Jadi saya ini mulai di Bali ini benar-benar Tuhan berjalan sama Tuhan itu benar-benar dari apa yang Tuhan taruhkan gitu loh. Jadi waktu saya kos, terus udah itu Tuhan tambahkan ini. Singkat cerita, kami bisa bangun hotel di Nusa Dua ini, di Jimbaran itu ada, kalau saudara bisa lihat, cross hotel Balangan gitu. Saudara lihat itu hotel kami di situ. Saudara, waktu pandemi itu, aduh, mau nyekik, benar-benar mau nyekik. Pandemi itu kami sampai mau jual hotel kami itu murah-murah. Tak jual murah-murah deh hotel ini karena bayangin operasionalnya 550 juta per bulan. Dan waktu pandemi tidak ada masukan sama sekali. Saya cuma ngomong sama istri saya, udah tentang ini harus dijual. Kalau tidak dijual tidak bisa. Singkat cerita masuk Maret kemarin saudara. Maret kemarin kami berdoa. Setelah kami berdoa, terus kita berdoa ke hotel itu, Tuhan cuma ngomong seperti ini kepada istri saya, Pak, ini nggak dijual. Loh, nggak dijual gimana? Terus kita bayar ini gimana? Tuhan akan beracara. Oh ya, ya udah. Saudara tahu, mulai Maret itu sampai hari ini, akupansi hotel kami itu jadi 90-80% tiap hari. Itu yang tiap bulan itu masuk segitu saya sampai heran. Wow. Dan kami bisa menyelesaikan semuanya. Saya tahu. Itu pembelaan Tuhan lebih daripada sekedar uang. Jadi ini bukan masalah uang, tapi bagaimana Kristus itu hidup dalam kita. Sehingga orang lihat kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Jadi bukan masalah lagu, saudara. Jadi menyembah itu kan di Roma 12 ayat 1 katakan seperti ini. Demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu. Persembahkan tubuhmu, egomu maksudnya, dagingmu, harga dirimu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan Allah, kan jelas di situ. Demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, persembahkan egomu kita, harga diri kita. Kita dihina, kita tetap mengasihi, kita disalahkan, kita tetap memberikan. Itu penyembahan. Itu persembahan tubuh yang hidup, kudus, berkenan. Yang menarik kemurahan Tuhan itu ada dalam diri kita. Tapi itu dihindari sama kita. Kita bingung dengan lagu, kita bingung dengan musik nyembah Tuhan. Tapi itu nggak dikerjakan. Nah ini yang nggak pernah goal anak-anak Tuhan. Sama istrinya, sama suaminya, wah kelihatannya nyanyi-nyanyi nyembah, tapi dia kasih nggak jadi jawaban. Kita hantam aja suami kita, hantam aja istri kita. Padahal ngomong kalau kita berdoa, Bapa kami yang datang, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jelas, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Yang terjadi apa? Kita berdoa, jadilah kehendakmu. Tapi waktu kita bertengkar sama istri kita, suami kita, pekerjaan kita, kehendak kita yang jadi. Kehendak ego kita. Harusnya kan kehendak Tuhan. Ya adalah kasih. Tapi eksekusinya bukan kasih.
Doanya memang doa Bapa kami, datanglah kerajaannya, jadilah kehendaknya. Tapi eksekusinya kehendak kita, ego kita, harga diri kita, harusnya kehendak kasih itu yang harus terjadi, bukan ego kita. Jadi apa yang kita doakan itu harus sama dengan eksekusinya. Ini yang membuat orang itu tidak apa ya, yang dia doakan sama eksekusinya beda. Itu Ibu. Keren Luar Pak, luar biasa ya kekasih Tuhan ya. Sangat memberkati kita semua ya. Jadi yang di sini kita harus mempunyai seperti hatinya dari hamba Tuhan ini, suami istri ya. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan, yang hilang Tuhan akan kembalikan seperti tadi. Jadi bukan berhadapan dengan Pak Handoko, tapi berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa. Makasih Pak untuk berkatnya. Ya, luar biasa. Saya mau ikut berkomentar juga boleh ya hambanya, karena memang seperti ini itu kayaknya ngomongnya gampang ya. Saya juga bisa ngomong kayak gitu. Bisa banget. Dan malah kadang kalau ngomongin orang, ngajak ini untuk kasih tau kamu harus gini. Di saat kita bicara ini, di saat kita balance, oke, bisa gitu. Tapi nanti keadaan kita lagi, feel kita nggak good gitu. Itu bisa berubah loh apa ya. Saya mengalami sini, makanya kayak wow, bisa begini tuh benar-benar orang yang benar punya cinta kasih yang sangat luar biasa, yang mungkin ya kayaknya memang sudah ada benih, kayak mungkin dari keluarga memang udah dididik begitu, dan atau memang punya lifestyle dari dulu memang sudah punya apa ya, sebelum mengenal Tuhan tuh memang sudah punya karakter seperti itu kali hambanya ya. Karena saya punya contoh seperti suami saya itu orangnya juga seperti itu ya, punya kasih dan gampang ngampunin, dan saya juga belajar sama dia padahal dia waktu itu belum mengenal Kristus gitu, tapi lebih kayak lebih banyak mencontohkan hal-hal yang seperti itu, dan udahlah berkat itu nanti digantikan kalau orang jahatin kita, ya udahlah kayak pokoknya ngalah nerimo seperti itu. Dan puji Tuhan saya lihat itu banyak banget yang Tuhan bela, kayak kita tuh nggak pernah kekurangan gitu, dan saya mempraktekkan itu susah banget gitu, bisa cuman kalau lagi moodnya oke gitu. Itu nah itu saya punya kendala untuk menstabilkan saya supaya bisa tetap seperti itu. Gimana itu ya hambanya ya? Itu sangat susah sih. Saya udah doa, udah puasa terus terang baca firman, tapi susah. Luar biasa. Tapi makanya kayak wah luar biasa banget seorang pengusaha menjadi hamba Tuhan, dan wah itu keren banget sih kalau semua hamba Tuhan seperti itu. Kayaknya Indonesia tuh kayak udah jadi surga kan. Luar biasa, terima kasih banget. Gimana Ibu sebagai seorang istri mempunyai seorang suami yang seperti itu, atau memang dua-duanya itu juga memang suka nerimo, kalau orang Jawa itu nerimo dan mengalah dan punya cinta kasih Kristus yang besar gitu ya. Keren, keren. Ibu mungkin maaf, mic-nya agak kedepanan karena suaranya kecil. Sayang banget nanti di YouTube biar orang banyak mendapatkan berkat ini. Ya. Kemarin saya baru ngobrol sama suami kan, berbicara tentang kasih ini. Nah, pada dasarnya tuh manusia memang nggak bisa untuk melakukan kasih ini, sangat nggak bisa. Karena yang bisa melakukan kasih itu hanya Tuhan. Bahkan Tuhan sudah melakukan kasih itu luar biasa, nggak ada bandingannya. Maka dari itu, tanpa Tuhan kami pun nggak akan bisa melakukan hal yang seperti itu. Seperti Pak Handoko tadi yang sudah sampaikan mengenai bagaimana berakar di dalam Kristus, seperti di Kolose 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di sini ada kata tadi yang dikatakan bahwa hidupmu tetap. Hidup tetap di dalam bahasa Yunani itu peripeteo, yang berarti berjalan mondar-mandir atau berjalan keliling. Ini berarti bahwa setelah seseorang itu menerima Yesus, ketika kita lahir baru menerima Yesus,
kita memang tidak bisa melakukan apa-apa ya, belum bisa melakukan apa-apa seperti halnya waktu saya lahir baru, saya juga belum mengerti bagaimana melakukan untuk bisa mengasihi musuh kita, gitu. Nah, tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Bapak yang baik, bagaimana Dia mengerti anakku ini belum bisa, dan Tuhan bisa membimbing kita, bisa mengajak kita sampai ke titik ini dengan yang namanya tadi hidup, yang dikatakan di sini hidup tetap. Artinya setiap hari, setiap saat kita ini mau dididik, mau diajar dengan Tuhan dengan apa? Kayak seperti ketika kita Tuhan, doa Bapak kami kan bisa kita berdoa dengan beri makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya itu bukan makanan jasmani, maksudnya yang terutama itu bukan makanan jasmani, tapi makanan rohani yang setiap hari Tuhan beri aku hari ini makanan yang secukupnya. Dan setiap hari Tuhan akan memberi makanan yang secukupnya, yaitu makanan rohani itu. Contohnya, ketika saya belum mampu melepaskan atau mengasihi orang yang mengkhianati saya ini diuji dengan keuangan yang nggak terlalu besar dulu, gitu. Maksudnya waktu itu baru berapa gitu ya, mungkin berapa ratus ribu gitu. Nah, karena saya Pak Handoko ini bukan full time, jadi businessman, jadi setiap harinya itu pasti bergelut dengan soal keuangan. Dan Tuhan tuh sangat sayang banget ketika kami tidak istilahnya dimurnikan melalui ini, karena perbandingan Allah itu di Alkitab kan hanya satu, antara kamu memilih Tuhan Allah atau Tuhan Mamon. Nah, di situ kami benar-benar nangkep bahwa segala sesuatu apa yang terjadi di dalam hidup kita ini tujuannya cuma untuk menggemburkan hati kami. Seperti kalau manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Di pohon itu ada akar, batang, daun, dan buah juga. Nah, roh di dalam kehidupan di dalam pohon itu yang terutama adalah akarnya. Waktu saya menanam tanaman, saya punya tanaman yang gelombang cinta ya. Waktu itu tanamannya masih bagus sekali gitu kan, bagus sekali, masih bisa dinikmatin. Tapi ketika saya lihat lama-lama kok doyong ya, kena angin doyong, kena angin doyong. Ternyata akar yang di bawahnya itu membusuk gitu. Nah, di dalam kehidupan kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi rohnya di pohon itu adalah akar. Nah, ketika kita mengakar, yaitu sama dengan ketika hidup kita, roh kita ini menyatu dengan roh Allah, bukan kedagingan kita yang menyatu. Jadi ketika kita diberi makanan yang secukupnya di hari ini, itu tujuannya untuk supaya apa? Memberi makan roh kita. Jadi semakin hari roh kita ini dikuatkan, semakin hari roh kita ini semakin dibuat mengerti. Jadi semakin hari kita ini dibuat sensitif ketika menghadapi sesuatu, hati kita digemburkan, dan roh kita ini akan lama-lama ketika disakitin orang itu yang refleks itu bukan daging kita. Tapi sudah tahu bahwa ketika kita sudah dilatih dengan hal kecil, oh secukupnya hari ini secukupnya. Besok lagi kuat lagi, ditambahkan lagi, sehingga hari lepas hari kita kepenuhan Kristus. Seperti yang di perikop di Kolose itu bahwa hidup yang kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu adalah yang diurapi. Jadi sifat-sifat Kristus, Allah itu penyembuh, Allah itu bisa mencukupkan segalanya. Disitulah kita bisa mengalami yang namanya kepenuhan Allah itu, kita bisa memiliki buah roh yang dinikmatin orang. Ya, jadi kalau makanan yang secukupnya itu gini,
waktu saudara ketemu hari itu, kalau saudara doa Bapa kami berilah kami makanan yang secukupnya, seperti yang istri saya jelaskan itu seperti ini saudara. Waktu saudara ketemu masalah hari itu juga saudara harus tahu, itu makanan kita, kasih jawaban. Kalau saudara dihina, diremehkan, direndahkan hari itu, itulah makanan kita. Menu kita itu salib. Kristus itu roti hidup. Makan itu Kristus itu. Jadi tiap hari waktu kita ketemu sama suami kita maunya menghina, atau sama istri kita, atau sama anak kita, atau sama tetangga kita, atau sama klien kita, itu makanan, itu roti hidup. Nah, saudara gini, makanya Alkitab itu jangan dipelajari toh, saudara. Alkitab itu dipelajari tidak akan pernah menerangkan dirinya. Saudara gini, firman itu saudara, firman itu kayak buah apel. Hanya ini buah ya, ini buah nih. Ini minuman, saya ngomong ini minuman Z gitu. Saya cerita ini, saya panggil profesor minuman Z untuk menjelaskan kepada saudara. Ini minuman itu seperti ini. 10 buku sudah dijelaskan kepada saudara. Apakah saudara mengenal minuman ini? Enggak, saudara cuma tahu. Coba, tanpa saudara punya pengetahuan mengenai minuman ini, tapi seminuman ini tak kasihkan ke saudara, maka minuman ini tidak punya mulut. Meskipun dia tidak punya mulut, waktu saudara rasakan minuman ini akan menceritakan dirinya sendiri. Sama firman seperti itu. Waktu engkau dihina, engkau tetap mengasihi, maka firman itu akan menyaksikan, nak, aku ini loh, aku ini loh, aku ini loh. Nah, waktu firman itu menjelaskan, itulah yang membuat kita itu menjadi makanan kita itu akan nyandu. Oh, ternyata Tuhan itu baik. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Sehingga firman itu bukan jadi perintah, tapi firman itu sudah memang makanan makanan kita yang mematikan kehendak daging kita, dan Kristusnya yang muncul. Itu saudara. Ada lagi mungkin? Ya, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kita sangat diberkati kasih-kasih Tuhan. Mungkin hambanya masih mau ada yang disampaikan, karena kita waktunya masih 15 menit lagi. Kita akan, bagaimana Bu Susan, ada tanggapan? Kesaksiannya Ibu mungkin. Oh ya, kesaksiannya boleh, masih ada 10 menit Ibu. Kesaksiannya tadi Pak Andoko kan udah sampaikan ya, waktu kita ada kejadian yang 2,2 itu sebenarnya itu kejadian sebelum pandemi. Jadi pohon itu kan teruji ketika ada badai ya, ketika ada badai. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Waktu itu terjadinya di 2019 ya. 2019 akhir. Nah, di situ sebenarnya bukan hanya kehilangan saja, tapi sebelum-sebelumnya banyak hal yang harus kita alami, bahwa ada fitnah, kemudian istilahnya apa yang kita lakukan itu murni untuk support, untuk seperti yang kita punya visi untuk supaya keluarga ini mengalami kasih Kristus yang seperti kami alami. Tapi kenapa balasannya seperti ini gitu? Nah, waktu itu kenapa kita kuat? Karena memang kita punya pegangan bahwa ketika suami istri itu kuat di dalam, apapun badai di luar itu nggak jadi masalah gitu. Ketika kita terjadi seperti itu, kita cuma gandengan tangan sama pelukan, kita jaga ya, jangan sampai bejana ini pecah gitu. Sayang sekali kalau bejana ini pecah. Udah banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita selama kita hidup sama Tuhan. Kita nggak pernah kekurangan, kita nggak pernah yang namanya hidup nggak berkelimpahan. Artinya bukan hanya materi, tapi kita selalu ketika kita nggak ada pun kita tetap ada damai sejahtera, dan kita tetap berkecukupan gitu. Jadi kita jaga-jaga ngingetin jangan emosi, jangan marah, jangan apapun, pokoknya jangan sakit hati. Waktu itu kita pegang teguh seperti itu, dan kemudian
dengan perjalanan untuk memutuskan apakah saham ini kita lepas atau enggak, apakah kita mau lepas saham kita dilepas dengan cuma-cuma atau harus bagaimana, kita nggak tahu sama sekali. Tapi kita kembalikan ke Tuhan, kita tetap jaga hati supaya keputusan ini bukan karena keputusan kita emosi, bukan keputusan karena ego kita, bukan keputusan karena apa yang kita mau. Kita kembalikan lagi, kita bilang Tuhan, apapun yang terjadi, kami kembalikan kepada Tuhan, karena kami memutuskan untuk usaha ini, kami juga mengundang Tuhan. Akhirnya kita putuskan dengan keputusan yang memang bukan dari keputusan kita. Kita mau memutusin hal A gitu. Tapi ketika kita jalan untuk bertemu itu, keputusan itu berubah semuanya sampai di titik kita diskusi, kita bicara, akhirnya diputuskan yang itu bukan keputusan kita. Dan setelah itu, puji Tuhan, setelah diputuskan bahwa kita sudah tidak ada di situ, kita benar-benar ya rela gitu, rela untuk meninggalkan itu. Setelah kita rela meninggalkan itu, nggak lama, 2 minggu ya, 2 minggu atau 1 bulan. Ya, sekitar 1 bulanan berikutnya, itu ada pandemi dan ditutup semuanya. Dan saya ini sama Pak Handoko cukup mengucap syukur karena apa? Ketika kalau nggak diputusin saya keluar dari situ, kita harus nanggung setiap bulan itu 150 untuk gaji karyawan. Karena ada pandemi itu, untuk tanggung semuanya operasional dan lain sebagainya. Nah, waktu itu diputuskan kami harus keluar dari situ, kami memutuskan bahwa uang itu apa yang sudah kita taruhkan di situ untuk ngebangun usaha itu sebagai benih. Akhirnya kita lakukan itu sebagai benih. Itu bukan karena saya ya, maksudnya bukan karena kita yang menabur, tapi Kristus yang di dalam kita, yaitu ketika kami tidak marah, ketika kami tidak emosi, dan ketika kami tidak menyalahkan, tidak menghakimi, di situ yang membuat benih itu menjadi bertumbuh. Dan ketika pandemi dalam 1 tahun itu, kita benar-benar ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dengan tiba-tiba ada dana yang kita sendiri nggak tahu. Sampai kita saat tanya Tuhan, Tuhan, sebenarnya dana ini buat apa ya? Gitu. Tapi ketika pandemi itu datang, ternyata itu dana itu untuk memberi sakmu buat kita selama 1 tahun penuh. Jadi kita ini nggak ada pemasukan, semuanya usaha nggak ada pemasukan, tapi benar-benar Tuhan tuh lindungin kita dengan saku yang ada ini untuk 1 tahun itu. Dan setelah 1 tahun, waktu mau tutup tahun, saya bilang, Tuhan, ini tahun sudah mau habis loh Tuhan. Tuhan nggak nyanguni kita lagi tuh, kayak gitu. Tapi Tuhan akhirnya ngasih tahu kita, imanmu hari ini tidak bisa untuk menerima sesuatu yang lebih besar lagi untuk hari esok. Tuhan sering bilang seperti itu sama saya, bahwa imanmu hari ini tidak bisa untuk menerima sesuatu yang lebih besar buat hari esok. Akhirnya Tuhan punya cara lagi, bukan disanggupin lagi, tapi dengan caranya Tuhan untuk mencukupkan itu hari lepas hari. Bahkan ada pekerjaan yang bukan biasa yang kita kerjakan, itu didatangkan Tuhan. Waktu itu juga apa yang gitu ya, sibuk ya, itu bukan kita yang ngerjain, tiba-tiba ada orang datang minta tolong untuk menyediakan siput kirim di mana? Ya, di situ. Nah, setelah itu, karena itu bukan yang ngerjain kita, Pak Handoko itu hubungin orang ini
dengan supplier, ya suppliernya. Tapi karena memang itu sudah cara Tuhan, orang yang pesan ini nggak mau langsung pesan sama orangnya. Justru percaya sama kita, uangnya semuanya diserahkan sama kita, semua suruh ngurusin kita. Padahal kita sudah langsung nyambungin aja sama orang itu, sama penjual, sama yang pesan sama penjualnya ini, biar hubungan langsung, karena kita nggak pernah ngerjain gitu. Tapi itu cara Tuhan untuk mencukupkan kita, untuk mengajar kita dengan apapun yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita inginkan, tapi itu semuanya yang Tuhan sediakan. Karena memang itu yang Tuhan ajarkan buat kami, bagaimana untuk hidup kepenuhan Kristus. Jadi, saudara, pastikan setiap kita, saya ini gembala, saya tidak memaksa jemaat saya untuk, ayo ke gereja, doa pagi, doa malam, doa ini enggak. Saya hanya paksa mereka untuk mengikuti apa yang kami jalani di dalam Kristus. Apa yang kami jalankan, waktu kami tetap berdiri dengan kasih, kami mengajarkan dengan keteladanan. Apa yang kami kerjakan, saya tidak mengambil gaji dari gereja, saya nggak ngambil keuangan dari gereja, tapi kami memberi kepada apa yang Tuhan taruh, biayai pelayanan kita. Jangan sampai kita gini, kita ini pelayanan gitu, tapi bingung mana uangnya. Padahal kita punya bisnis, punya pekerjaan, kita tidak berani membiayai pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi mulai dulu dengan satu hal, kalau saudara dipercayakan pelayanan, biayai pelayanan saudara, semampu saudara, sekuat saudara, karena di situ saudara akan dipakai di dalam bisnis, pekerjaan, semuanya. Tapi ya kalau kita sudah kepahitan dengan hal-hal yang makanan-makanan rohani yang Tuhan taruhkan, dengan disakitin orang, kadang-kadang kita disakitin orang gitu ya, itu makanan kita gitu loh. Udah tahu kita kasih itu jawaban. Saudara pernah dengar nggak yang ada pemisahan kambing dan domba? Kambing sebelah ada di sebelah kiri, domba sebelah kanannya Yesus. Dan Yesus ngomong, pada waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Memberi pakaian pada orang telanjang gampang, saudara. Gampang. Oh, nih kasih pakaian selesai. Tapi bayangin, saudara, orang telanjang itu adalah orang yang gini loh. Kita punya teman, sahabat, dekat, tahu-tahu dia jatuh buat dosa. Artinya apa? Dia telanjang. Karena ketelanjangan pertama itu kan Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh kepada dosa. Nah, waktu orang jatuh pada dosa, teman kita, sahabat kita, partner bisnis kita, mungkin jatuh pada dosa. Apa kita ngasih pakaian mereka? Atau kita menelanjangi, kita ngomongin, gosipin, oh kamu kok ini, terus ninggalin. Kita nggak ngasih pakaian. Kita sama dengan kumpulan kambing. Terus pada waktu aku haus dan lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ngasih orang sembako di bedeng-bedeng gampang. Ngasih makanan, udah, bagi-bagi sembako gampang. Tapi saudara, memberi makan kepada orang-orang yang haus dan lapar, artinya gini, orang itu sudah kita ajar, orang itu sudah kita didik mengenai firman Tuhan. Tapi orang ini tidak ngerti-ngerti ya mengenai firman. Tetap aja berbuat jahat, tetap aja nggak mengkhianatin kita. Apakah kita masih tetap mau memberi makanan sama dia? Enggak, kadang orang nggak mau beri makan. Mereka cuma lihat yang jasmani tok, kasih makan sembako, tapi nggak mau mengasih makan makanan rohani kepada apa? Orang yang haus dan lapar di depan kita, mungkin tetangga kita, teman kita yang sudah kita tahu kebenaran, tapi masih aja berbuat jahat. Terus Tuhan ngomong juga, pada waktu aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Mengunjungi orang sakit di mana? Di rumah sakit gampang, shalom, kasih salam, ya kasih makanan, selesai. Tapi mengunjungi orang sakit yang sudah kita layani, kita berkati, tapi tetap aja gosipin kita, tetap aja mengkhianatin kita. Itu kan orang-orang sakit jiwa itu. Tapi tetap aja kita harus layani mereka. Ya, pada waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Nah, orang di penjara adalah orang yang salah, saudara. Artinya apa? Saya dulu bangga melayani di penjara. Wih, aku udah melayani di penjara ini. Wah, saya sudah bangga. Sampai Tuhan ngomong, nak, bukan penjara jasmani. Itu loh, orang yang sudah kamu vonis salah itu orang-orang yang ini, orang ini.
Loh Tuhan, ini kan bukan orang penjara. Enggak. Itu orang-orang yang kamu penjarakan secara rohani. Kamu datengin. Wah saudara, orang-orang yang sudah kami vonis salah, kami harus kunjungi mereka. Kita harus pulihkan mereka. Oh itu enggak gampang. Tapi itulah pelayanan-pelayanan. Pada waktu aku di penjara, pada waktu aku pada waktu aku sakit, pada waktu aku lapar, pada waktu aku telanjang, itu bicara mengenai hal-hal yang rohani, bukan yang jasmani. Kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal yang rohani, melakukan yang rohani, yang jasmani itu gampang. Jadi itu yang terjadi, saudara. Saya nggak lebih banyak lagi. Sampai sini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, buat pelayanan hambanya malam ini, hambanya Pak Handoko dan Ibu Suci. Terima kasih yang sangat luar biasa memberkati. Kasih Tuhan boleh dikasih temennya, kasih tahu temennya mungkin nggak menyaksikan malam ini, dikasih tahu di YouTube nanti tayang. Ini sangat memberkati karena seorang hamba Tuhan yang luar biasa, punya kasih Kristus yang sangat dasar, dan tidak semua orang hamba Tuhan sekalipun bisa melakukan yang beliau lakukan. Betul ya Bu Susan ya, dan terima kasih, semoga dapat kesempatan lagi, kita dapat bertemu mungkin, atau dapat lagi nanti kita diundang di Street Prayer ya. Dan kasih Tuhan. Saya sudah pernah ke gerejanya Michelle. Oh ke sudah Bali. ya? Luar biasa, sangat nanti diberkati, sungguh. Nanti saya mau ikut ke Bali. Ya boleh. Pengen Bagus banget gerejanya ke Bali. luar biasa, boleh ya, hamba Ibu, Tuhannya ya. humble Ketemu sampai nanti ya. sini ya. Kasih Tuhan kalau ke Pengen Bali langsung. mampir itu. Depannya Hotel Kristal nggak salah itu. Betul ya Oh. Pak ya? Biar Bisa langsung dapat mampir sana. impartasi. Iya Luar boleh. biasa. Saya Kasih langsung Kristus. ini untuk pemulihan keluarga juga sangat luar biasa ya, untuk hubungan suami istri. Nanti sharingkan ke saudara, ke temannya yang lainnya nanti di YouTube, dan bantu subscribe juga biar menjadi berkat, dan juga follow TikTok-nya dan juga IG-nya, dan di TikTok yang sangat aktif, dan YouTube juga, karena biar di sana kita mendapat berkat, bukan cuma kita aja, biar yang lain juga mendapat berkat, oke? Dan kita malam ini sebentar lagi juga akan masih ada doa 1 jam yang akan dilayani. Ini ada Pastor Lindawati sudah hadir, terima kasih, dan kasih Tuhan ajak juga kita langsung ya, jangan keluar, kita langsung akan berdoa. Dan sebelumnya terima kasih hambanya, kita akan mengakhiri ibadah malam ini. Boleh hambanya untuk bantu doa berkat dan doa penutup ya, terima kasih. Ya, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, kami tidak hanya menerima kesaksian manusia saja mengenai Engkau yang tertulis di Alkitab, tapi kami menerima kesaksian-kesaksian Allah yang memberi kami kehidupan demi kehidupan. Sebab kami tahu bukan yang tertulis yang menjelaskan yang hidup, tapi yang hiduplah yang akan menerangkan yang tertulis. Sehingga yang tertulis itu semakin jelas bahwa kebenaran-kebenaran-Mu adalah kebenaran yang hidup, bukan menjadi pengetahuan saja Tuhan. Urapi setiap kami semua, apa yang kami telah bagikan, biarkan hikmat-Mu turun, memberi pengertian buat umat-Mu Tuhan. Dan Engkau memakai tim ini sebagai perpanjangan, kekuatan, anugerah daripada Engkau mengalir atas tim ini. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku